Hello Optimis People, saya Wayne. Selamat datang di channel saya, Sukses Jualan. Channel ini dibuat khusus untuk kamu, untuk kita semua yang ingin belajar apapun dalam dunia sales. Dari negosiasi, cara untuk menaikkan omset penjualan, teknik calling sales, closing sales, kemudian saya juga akan sharing bagaimana pengalaman saya dalam dunia sales tentunya. Bagi kamu yang sudah siap untuk masuk dalam dunia sales secara profesional, channel ini akan sangat membantu kamu untuk kamu bisa menjadi seorang sales yang baik, seorang sales yang bisa berkompetisi dengan yang lain, dengan tentunya cara yang sehat dan pastinya akan menghasilkan banyak bonus untuk kamu semua. Bagi kamu yang sudah dalam dunia sales dan ingin improve atau memperbaiki menjadi lebih baik, channel ini untuk kamu. Melalui channel ini kamu akan belajar bagaimana menjadi seorang salesman yang memiliki teknik closing yang jitu, yang terbaik. Kemudian bagi kamu yang juga baru merintis usaha, di sini juga kamu akan belajar bagaimana meningkatkan omset penjualan kamu. Bagi kamu yang sudah cukup lama dalam dunia sales dan ingin improving lebih baik lagi, maka channel ini akan menjadi channel yang tepat buat kamu untuk kamu belajar bagaimana cara sales negosiasi yang handal. Kamu akan mendapatkan banyak tips dalam penjualan bagi kamu yang memiliki usaha, dan bagi kamu yang dalam dunia profesional, saya akan sharing juga banyak hal, tips-tips bagaimana cara untuk menghandle komplain klien, bagaimana cara menghandle kritik dan saran dari klien pada saat mereka bertemu secara langsung ataupun melalui sosial media ataupun melalui channel-channel yang lain. Melalui channel ini juga saya akan langsung mempraktekkan bagaimana cara teknik closing sales. Di sini juga kita akan membahas bagaimana menjadi seorang sales yang memiliki skill atau keahlian negosiasi yang handal dalam setiap industri. Apapun industri yang kamu kerja saat ini, yang sedang kamu tekuni saat ini, kamu bisa mempraktekkan semua ilmu, semua knowledge, pengetahuan yang akan kita bagi bersama-sama. Mungkin di antara kalian yang sering datang ke acara business coach atau acara pelatihan sales yang berbayar. Namun di sini saya akan memberikan semuanya secara gratis tentunya. Mengapa? Karena saya punya satu tujuan khusus, yaitu saya ingin agar kita semua dapat meningkatkan taraf hidup, kita semua juga dapat bersama-sama membangun negara yang kita cintai, Indonesia, melalui keahlian-keahlian kita. Ada banyak hal menarik yang kita akan lalui melalui channel ini, di mana saya juga akan mengajak kamu untuk mengikuti saya secara langsung, melihat bagaimana kita mengobservasi cara sales yang baik atau tidak, apa yang harus diimprove, apa yang harus ditambah, apa yang harus dikurangi, dan di situ kita akan melakukan studi kasus, kita akan melihat secara langsung observasi cara orang berjualan, cara orang menawarkan produk, apa yang kurang, apa yang menjadi kecerobohan mereka dalam menawarkan suatu barang, produk atau jasa yang kita bisa koreksi secara bersama-sama untuk kita bisa menjadi seorang sales, seorang negosiator yang handal, yang bisa menawarkan apapun dengan cara apapun, dalam situasi apapun, dan pasti tentunya dengan hasil yang terbaik. Kamu pasti sering melihat wajah si bapak yang satu ini. Ya, beliau adalah Bapak Ahmad Yuryanto, juru bicara pemerintah untuk COVID-19, untuk pandemi ini. Jadi kamu pasti sering melihat beliau di TV, mengadakan press conference, mengupdate mengenai perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia dan sebagainya. Dan beliau sempat menyebutkan mengenai satu istilah yang baru, new normal. Itu istilah apa? New normal. Ini istilah yang sangat baru, yang mungkin di antara kalian sudah pernah mendengar kalimat baru ini, atau buat kamu mungkin ada juga yang belum sama sekali mendengarkan istilah ini. A new normal. Normal yang baru. New normal adalah tatanan hidup yang baru di tengah krisis COVID-19. Di tengah pandemi secara global, setiap negara dengan latar belakang masyarakat yang berbeda, budaya yang berbeda, akhirnya menemukan satu tatanan hidup yang mampu untuk membuat masyarakat atau kita semua dapat bertahan hidup dan menjalani aktivitas seperti biasanya. Namun seperti biasanya seperti apa? Bukan biasanya yang sebelum terjadi pandemi ini, atau disebutkan dengan old normal. Tapi new normal adalah sebuah tatanan baru, sebuah aktivitas kehidupan yang baru, sebuah adjustment atau penyesuaian yang dilakukan oleh setiap individu manusia dalam menghadapi virus corona ini yang belum ada kabar kapan selesai.
Belum ada vaksin, belum ada antidot, belum ada satupun penemu atau ilmuwan yang terhebat yang dapat menemukan obat atau vaksin atau antidot untuk mencegah ataupun mengobati virus COVID-19 ini. Dampak dari pandemi ini sangat luar biasa, tidak terkecuali industri apapun diserang habis-habisan. Apalagi dalam sales, revenue, omset, keuntungan perusahaan itu merosot tajam, sangat merosot tajam, kurang lebih 2-3 bulan terakhir ini. Sehingga banyak pemimpin-pemimpin dalam perusahaan, manajemen dalam perusahaan, harus melakukan inovasi, harus melakukan penyesuaian. Mau tidak mau, semua harus menyesuaikan dengan new normal. Oleh karena arah bisnis berbeda, approach bisnis berbeda, strategi bisnis pun berbeda, strategi penjualan berbeda. Bagi kamu juga yang kerja sebagai seorang sales profesional, misalkan di agen asuransi, agen properti, sales mobil, dan sebagainya, itu akan pasti berdampak kepada insentif, bonus, ataupun hasil penjualan. Tidak ada industri yang tidak memiliki dampak oleh karena pandemi ini. Yang menjadi pertanyaan yang penting di pembahasan ini adalah apakah cara penjualan tetap sama? Jawabannya tidak. Bagi kamu yang masih bertemu secara tatap muka, misalkan kamu sebagai seorang sales asuransi, kamu sebagai seorang sales properti, kamu sebagai seorang sales kendaraan, kamu harus bertatap muka dengan calon pembeli. Jadi tidak ada cara lain pada saat kamu ingin memprospek seseorang, yaitu melalui tatap muka. Tentunya mungkin ada yang membuat website, that's fine, itu hal yang bagus, hal yang baik. Apakah di saat new normal ini, kita tetap dapat menjual seperti biasanya, menjual produk atau jasa seperti biasa, bertemu orang, bertemu dengan calon pembeli, tatap muka? Ya, kamu bisa bertemu dan bertatap muka langsung dengan calon pembeli. Tapi di saat inilah kita dituntut, kita diwajibkan, diharuskan untuk menyesuaikan dengan kerja yang cerdas. Saya ambil contoh Google, CEO-nya mengatakan bahwa transformasi digital yang dilakukan dalam 2 tahun, kalian bayangkan, itu semua terjadi secara drastis dalam 2 bulan terakhir. Jadi 2 tahun terakhir mereka melakukan penyesuaian, adaptasi, mencari alternatif transformasi digital yang baru. Dalam 2 tahun, dipadatkan sekarang menjadi 2 bulan oleh karena pandemi ini. Dari karyawannya yang wajib kerja di office, di kantor, datang pagi, pulang petang, namun setelah pandemi ini, setelah menghadapi new normal, akan bekerja dari rumah. Mereka bisa bekerja dari mana saja. Mark Zuckerberg, CEO Facebook, Mark sebutkan bahwa UKM, bisnis atau usaha kecil dan menengah, itu wajib melakukan transformasi digital. Wajib. Mengapa? Oleh karena jika tidak melakukan transformasi digital, akan kesulitan. Belum tentu bisa bertahan. Saya ingin bagikan 4 tips dalam memasuki new normal yang berhubungan dengan penjualan, yang berhubungan dengan sales, untuk membantu kamu dapat tetap bertahan dan semakin baik dalam penjualan di saat new normal ini. Yang pertama, mulailah beralih pada sistem digital. UMKM yang tidak bertransformasi, UMKM yang tidak melakukan perubahan, beradaptasi di situasi new normal ini, tidak akan mungkin bertahan. Akan sangat sulit jika kamu tidak melakukan perubahan dari sekarang, tidak melakukan digitalisasi. Karena saat terjadi pandemi ataupun hal-hal seperti ini di kemudian hari, belum tentu usaha kamu bisa bertahan. Jadi sangat penting untuk segera melakukan transformasi, melakukan adaptasi terhadap digital. Kapan? Sekarang. Jangan sampai ketinggalan. Tapi kan transformasi itu sulit. Ya, sulit bagi kamu yang tidak mau melakukan perubahan. Sulit bagi kamu yang tidak mau gerak, tidak mau untuk memulai saat ini. Bagaimana jika saya gaptek, tidak paham mengenai teknologi? Belajar. Saya tidak tahu cara untuk mendesain kemasan makanan untuk dapat dijual dan menarik perhatian para calon pembeli. Belajar. Kuncinya adalah belajar. Mulailah belajar. Semua ada di internet, di YouTube juga pasti ada. Sehingga tidak ada alasan buat kamu untuk tidak ingin menyesuaikan. Karena jika kamu tidak menyesuaikan, kamu tidak beradaptasi dengan new normal ini, maka kamu tidak akan bertahan. Bagaimana kalau usia saya sudah tidak cocok untuk memulai suatu hal yang baru atau belajar hal yang baru? Tidak ada kata terlambat untuk memulai kehidupan new normal. Tidak ada alasan untuk tidak memulai. Semua harus memulai agar supaya kita bisa beradaptasi dengan lingkungan, agar supaya penjualan kita semakin naik, agar supaya bisnis kita, usaha kita tidak mati percuma begitu saja. Tips yang kedua, tingkatkan keahlian kamu dalam melakukan
melakukan penjualan atau pemasaran online. Apa yang saya sebutkan dengan tingkatkan keahlian di bagian ini? Tingkatkan keahlian kamu dalam soal SEO, Search Engine Optimization. Kenapa? Karena banyak sekali yang juga menjual barang yang sama. Banyak sekali yang menjual produk yang sama, jasa yang sama di luar sana. Sama seperti anggaplah sebuah danau. Kalau mungkin setiap hari orang yang pergi memancing ikan di danau itu atau nelayan yang memancing ikan di danau hanya 100-200 orang, pasti hasilnya juga masih akan banyak. Tergantung dari berapa lama nelayan tersebut ingin menghabiskan waktu untuk memancing ikan. Sekarang berbeda. Danau yang ukurannya diameternya misalkan luasnya itu 10 km persegi dan ada 1 juta orang yang sedang mencari ikan secara bersamaan. Penuh sesak. Hasil yang didapatkan pastinya sangat sedikit. Demikian hal yang sama. Kamu bersaing di salah satu platform e-commerce yang memiliki member 1 juta orang. Ada 10.000 orang yang menjual barang yang sama. Kamu harus bekerja lebih cerdas untuk bisa menjual produk yang sama tersebut dikenali lebih cepat oleh calon pembeli. Itulah kamu harus menggunakan keahlian, tingkatkan keahlian SEO, Search Engine Optimization. Kamu harus belajar itu. Mendesain sebuah foto produk yang sederhana menjadi lebih atraktif, lebih menarik dilihat oleh calon pembeli. Namun bukan hanya teknik pemasaran, cara untuk mengemas sesuatu yang baik, tapi cara berinteraksi dengan calon pembeli melalui live chat, melalui direct message atau private message, itu memiliki pengaruh yang sangat penting. Kalau produk kamu sudah bagus, jasa atau servis kamu sudah bagus, tapi saat kamu berinteraksi melalui dunia maya, melalui internet di dalam platform e-commerce tersebut dengan cara yang kurang memiliki keahlian, calon pembeli yang sudah sangat tertarik saat melihat foto produk yang kalian tayangkan di dalam etalase toko online kalian akan pergi mencari toko yang lain. Karena kamu salah dalam menghandle, kamu keliru dalam menghandle interaksi. Ada hal-hal yang kamu lupakan, hal-hal yang sangat mendasar sehingga calon pembeli tersebut akhirnya berlalu begitu saja. Kamu kehilangan satu customer. Belajar komunikasi melalui private message, belajar dalam menawarkan sesuatu, belajar hadapi kritik pelanggan atau customer setia kamu, belajar cara untuk menjawab pertanyaan calon pembeli dengan tepat, dengan apa yang mereka inginkan. Bahkan, jika kalian memiliki pelanggan yang setia, buatlah mereka selalu membeli lagi dan lagi dan lagi. Repeat order. Atau membuat mereka bisa membeli barang yang lain melalui cross-selling atau upsells. Di situ butuh keahlian. Keahlian dalam berinteraksi. Keahlian dalam berkomunikasi. Semoga semua tips yang baru saya bagikan di video ini dapat membantu kamu semua dalam menghadapi sebuah tantangan baru. Sebuah new normal yang baru, sebuah tatanan kehidupan yang baru di mana pastinya penjualan akan berbeda, strategi akan berbeda, cara akan berbeda. Kita harus bisa beradaptasi. Tujuannya hanya satu, agar kita semua bisa maju bersama-sama menjadi orang yang sukses, menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang bermartabat, di mana masyarakatnya adalah orang-orang yang berhasil. Buat kamu yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, saya ingin kamu sekarang ini subscribe. Jangan lupa subscribe sekarang dan share, bagikan ke teman-teman kamu semua. Juga likes dan tombol lonceng notifikasi. Karena setiap hari Selasa dan Kamis, setiap minggunya saya akan bagikan video yang akan membahas seluk-beluk mengenai sales. Agar kamu yang memiliki usaha dapat semakin naik omsetnya, ataupun kamu yang dalam dunia profesional sebagai seorang tenaga pemasaran, seorang sales, dapat menjadi seorang sales yang handal, yang tentunya punya banyak insentif, banyak bonus, dan menjadi seorang yang memiliki keahlian yang lebih lagi. Stay optimis.